Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Pada waktu yang pendek ini, saya kira tadi sudah ada 4 tokoh-tokoh yang berbicara mengenai rekayasa, dan saya sebagai yang terakhir adalah the last but not least gitu. Saya akan berbicara dari perspektif industri dan bisnis, bagaimana mencari karyawan, bagaimana mengembangkan karyawan, bagaimana mengembangkan menjadi global employer, global professionalism, sehingga benar-benar karyawan atau nanti yang di-hire bisa menjadi pemain kelas dunia. Baik, saya 3 poin yang saya sampaikan di sini lanjut. Karena saya bicara dari perspektif bisnis dan industri, saya gambarkan apa tantangan kita, kemudian dari daya saing nasional yang harus kita pompa terus, yang harus kita hidupkan terus. Yang ketiga, bagaimana mencari karyawan itu dan bagaimana mengembangkannya. Lanjut. Saya ada satu pertanyaan, mengapa ada perusahaan atau ada bisnis yang sukses terus 50 tahun, 100 tahun? Kenapa ada perusahaan atau bisnis yang gagal, baru 5 tahun berjalan sudah gagal? Baik, nggak usah dijawab. Kalau dijawab selesai, nanti kita langsung dijawab. Kalau kita lihat dari perspektif tantangan bisnis secara global, memang saat ini dunia semakin datang. Apalagi kita akan segera memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN di bulan Desember tahun 2015. Ini adalah satu tantangan yang sangat berat menurut saya, karena di situ ada free flow of good, free flow of technology, free flow of services, free flow of people. Jadi ini sangat besar sekali tantangannya. Sehingga mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus menghadapi itu. Nah, pertanyaannya, apakah kita siap mensuplai yang tadi produk sumber daya manusia, ya, termasuk IT, teknologi dari Indonesia untuk global? Apakah kita siap? Siap. Saya belum menjawab. Siap. Nah, ini baru benar-benar semangat Surabaya, pahlawan Indonesia. Baik, saya kira ini yang menjadi challenge kita. Dan kalau kita lihat dan kita dengar kemarin dari rapat KTT APEC di Beijing, itu sudah sangat jelas sekali. Perdana Menteri India mendeklarasi bahwa India akan menyalip China untuk membangun manufacturing industri manufaktur, dan India akan mengalokasikan tempat-tempat kawasan industri yang terpadu. Nah, ini sudah sangat jelas sekali, sehingga tadi yang disampaikan Pak Agus Sayana dan juga Pak Nur dan Pak Hermanto dengan produknya dan juga dengan kualitas sumber daya manusia kita dan juga dengan kesediaan sumber daya manusia kita, bagaimana kita menyikapi. Lanjut, ya. Kalau kita lihat secara global, kita tetap melihat bagaimana tantangan ini harus kita hadapi. Apakah kita siap perusahaan Indonesia masuk dari pemain nasional atau mungkin dari pemain global? Nah, itu akan persaingannya banyak sekali. Apakah kita siap juga menghadapi kecepatan dalam bisnis? Kecepatan artinya dalam pelayanan yang tadinya bulanan, bisa mingguan, bisa harian, bisa menitan, bisa jaman. Nah, ini harus kita hadapi. Ini harus kita lakukan rekayasa. Kemudian apakah kita siap mempersiapkan produk yang berkualitas kelas dunia? Artinya kualitas produknya, harganya, dan tadi pengirimannya, termasuk kualitas pada sumber daya manusia. Jadi ada sumber daya manusia yang berkelas dunia. Apa kita siap dengan itu? Nah, ini menjadi tantangan kita. Lanjut. Ada suatu pengalaman atau suatu sejarah ya yang saya pernah ceritakan tadi, Toyota. Toyota lahir di sebuah kampung, namanya Kampung Promo di Jepang. Ya. Mungkin di sini ya sama dengan Promo
kali ya, kalau yang dari Promo bisa mengerti seperti itu. Ada sebuah kampung di Jepang, kampung Promo, yang dimana tahun 1933 itu membuat suatu produk dari berubah dari proses industri tekstil, juga menambah menjadi membangun industri otomotif dengan membuat truk. Kemudian tahun 1935 membuat mobil sedan, AA, dan seterusnya sampai ekspor, sampai sekarang sudah merajai dunia otomotif dunia dengan membuat 9 juta kendaraan. Dan juga kalau kita lihat sudah tersebar di 26 negara membuat pabrikan, ada 51 pabrikan, dan juga sudah tersebar di 140 negara dengan distributor dan importer. Nah ini menunjukkan dari sebuah kampung. Ya, kita lihat perspektif ini dari Indonesia. Nanti bagaimana, apakah tadi yang disampaikan Pak Hermanto 92% ya Pak Hermanto ya, tadi kita masih membeli lisensi. Jadi belum mengeluarkan IPR, produk atau proses atau apa yang kita kembangkan sendiri. Jadi kita lihat. Lanjut. Dari perspektif tantangan itu, kalau kita lihat dalam daya saing Indonesia, ya tentunya saat momentum yang baik Indonesia sekarang untuk menjadi pilihan pengembangan industri, pengembangan teknologi. Karena industri itu sudah mengalir menjadi low cost country. Tadinya dari Amerika ke China, di China udah mulai naik, mata uangnya naik, kan? Dan juga ini udah mulai mengalir apakah ke India, ke Indonesia, atau Vietnam. Nah, kita sudah berada di dalam aliran itu, jadi kita harus persiapkan itu. Lanjut, ya, saya ingin cepat aja poinnya. Nah, di dalam daya saing ini kita selalu lihat nilai tambah apa yang bisa kita berikan kepada produk. Apakah itu dalam kualitas produknya, apakah itu dalam cost-nya, apakah dalam delivery-nya, termasuk dalam safety-nya, environment-nya, productivity-nya, dan seterusnya. Kemudian nilai apa yang bisa kita berikan dalam pengurangan cost. Ya, saya percaya kita di sini berada di dalam kampus teknologi, kita paham saja dengan VAVE, Value Engineering, Value Analysis. Bagaimana kita mendesain produk dari awal, bagaimana kita melakukan perbaikan dalam produk dalam proses sehingga kita bisa dapatkan yang produk yang appropriate, produk yang tepat dengan harga yang kompetitif. Saya kira saya ini contoh sederhana aja. Kenapa kita minum di Starbucks gitu ya, harga satu cangkir itu berapa? 30.000 Pak ya. Kalau kita minum di warung kopi mungkin berapa? 3.000. Nah ini kenapa ada ini? Nah kita bisa nggak membuat sumber daya manusia Indonesia, sumber daya alam Indonesia kita ubah di Indonesia dengan itu? Ya saya percaya dengan tadi undang-undang keinsinyuran dan juga dengan undang-undang perindustrian yang baru di tahun 2014 ini, di mana kita tidak mengekspor bahan mentah lagi. Nah ini kita harus olah teknologi. Jadi saya kira ini harus kita tingkatkan. Kemudian lanjut, saya nggak bicara ini sama. Dan juga ketika kita tadi berbicara apa requirement global, apa requirement untuk menjadi meningkatkan daya saing itu, kita harus selalu melihat bagaimana inputnya. Ada mesinnya, ada materialnya, ada uangnya, ada man-nya, ada manusianya, ada manajemen, information, environment. Nah ini harus kita kelola dengan melakukan suatu proses rekayasa misalnya, supaya kita bisa menurunkan input sekecil-kecilnya, semurah-murahnya, se-efisien-efisiennya, sehingga kita dapatkan output the best product, the best price, the best delivery time, dan juga tentunya produk yang aman dan nyaman. Saya kira ini lanjut. Dan kalau kita mau terus melihat ke depan, yang disampaikan tadi, bonus demografi, termasuk juga bagaimana kita menghadapi jebakan kelas menengah. Nah kita harus mempunyai roadmap ke depannya. Bagaimana industri kita, bagaimana ada tadi UKM, bagaimana industri BUMN, usaha kita bisa memasuki world class company, world class business. Nah ini menurut saya sesuatu yang sangat penting, dan ini menjadi
key driver kita ke depan. Lanjut. Saya kira ini hanya gambaran bagaimana kita membuat KPI, ukuran-ukuran di dalam pengembangan di dalam suatu bisnis sampai di dalam suatu proses industri. Lanjut. Ya, tadi sudah dibahas bagaimana kaitannya 3 pilar ya, ABG, ada akademisi, bisnis, government. Nah, saya sebagai pelaku bisnis melihat bahwa ketiga pilar ini sangat penting sekali. Apalagi nanti ditambah satu lagi, ada community, di mana kita lihat bahwa perguruan tinggi akan menciptakan atau akan melahirkan atau membentuk sarjana teknik dan lain-lainnya yang siap dipakai, yang mempunyai kemampuan rekayasa yang tinggi, kemudian tentunya didukung oleh program pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, dan juga bekerjasama dengan bisnis, industri, perdagangan, dan bagaimana menempatkan ini semua hingga benar-benar kita bisa dapatkan kompetensi yang layak, yang benar-benar siap untuk membangun industri. Saya kira ini sebagai satu gambaran tadi sudah dibahas juga ya. Lanjut. Ya, saya berangkat dari pengalaman Toyota, bagaimana mengembangkan orang dan bisnisnya. Di Toyota tidak ada namanya Toyota Way. Toyota Way ini melihat perspektif bisnis dengan 2 pilar, continuous improvement, dan satu lagi adalah respect to people. Jadi bagaimana mengembangkan sumber daya manusianya, kalau dalam bahasa Jawa barangkali namanya di wongke, gitu. Dan juga bagaimana mengembangkan bisnisnya dengan continuous improvement. Jadi di situ ada bagaimana challenge, bagaimana kaizen, bagaimana genji genbushu ya. Salah satu genji genbushu ini, kalau challenge saya kira perspektif kita harus selalu mencapai standar global. Jadi kalau istilahnya kalau jadi juara olahraga, jangan cukup puas juara SEA Games, juara PON, juara Olimpiade. Nah, ini harus selalu di-challenge untuk ke sana. Kemudian dalam perspektif kaizen, bagaimana melakukan inovasi, kreasi secara terus-menerus, kecil-kecil kita lakukan, tapi berkesinambungan sampai akhirnya mencapai target tadi. Dan yang tidak kalah pentingnya di sini adalah genji genbushu, di dalam bahasa Inggrisnya ini adalah go and see. Bagaimana go and see? Datang ke lapangan, kalau ada problem langsung lihat masalahnya, analisa, kemudian ditanya why, 5 why sampai 5 why, sampai ketemu root cause. Atau dalam bahasa Jawa belusukan. Jadi Toyota ini sudah menjalankan belusukan dari dulu. Dan ini sangat sangat penting sekali. Sehingga dari presiden, direktur, general manager, semua ketika ada masalah harus memahamkan empati dan juga bagaimana bisa memecahkan masalahnya langsung di lapangan. Nah, ini yang dilakukan. Sehingga dari sini di Toyota dikembangkan sebenarnya bagaimana membangun sumber daya manusia ini ke depan dengan istilah dalam bahasa Inggrisnya itu making the people before making the product. Jadi kita harus buat orangnya, harus kita siapkan orangnya. Oleh karena itu berbagai pendidikan, pelatihan juga ada di Toyota. Tidak hanya setelah dari kampus lulus langsung ini, tapi ada jenjang-jenjang pendidikan, di mana kompetensinya, di mana soft skill-nya, di mana kemampuan itu selalu dikembangkan. Dan waktu habis Pak, ini saya coba jelaskan, dan sebagai gambaran singkat bahwa di dalam melihat bisnis itu making the people before making the product, kita selalu melihat bagaimana tujuan bisnis, tujuan pengembangan produk, gitu ya. Kemudian kita melihat prosesnya. Kita juga melihat people dan partner, ada supplier, ada dealer, dan juga termasuk bagaimana kita memecahkan masalahnya di situ. Karena saya kira sikap attitude ini yang sangat penting adalah ketika kita berada di dalam suatu pekerjaan, suatu proses, itu akan ada masalah. Makanya di Toyota sering kita tanya, apa ada masalah, Mas?
Pak ada masalah tidak? Itu saya kira aja kepada member-member kita, engineer, apakah operator, kalau tidak disampaikan, oh tidak ada masalah, nah itulah masalah. Jadi untuk mempunyai kemampuan rekayasa atau kemampuan mengerjakan pekerjaan yang dengan baik, kita perlu fokus dan juga memang perlu ada komunikasi dan perlu ada solusi-solusi terhadap permasalahannya. Itu yang kita lihat. Lanjut, langsung menjadi poinnya, terus langsung ini saya akan bahas terus langsung. Ini juga ya inovasi produk, inovasi proses, saya kira langsung. Ya, sejauh ini di Toyota kita banyak merekrut sarjana dari berbagai perguruan tinggi. Memang tadinya terbesar itu ITS ya, jadi sekitar 120 orang yang dari ITS. Dan saya kira terima kasih Pak Nuh dan Pak Direktur tadi dan para Ustaz ITS yang menjadi pemain utama Toyota Indonesia. Tepuk tangan. Ini disusul oleh UGM, kemudian di Kulukoro, kemudian ada UNPAD, dan UNPAD, IPB, dan ISOPI, dan seterusnya. Ini yang kita lakukan saat ini. Lanjut. Lanjut. Dan di dalam perkembangan ini kita melihat memang saat ini di dalam dunia rekrutmen ini masih budaya instan lah ya. Jadi ada suatu tekanan bagaimana kalau kita lihat anak-anak muda sekarang ini istilahnya kalau makan itu mencuci piring, harus mencuci piring ya. Sehingga dunia ini agak tidak, dan juga kita lihat banyak juga yang ingin cepat mendapat gaji yang besar gitu ya. Nah ini satu lompatan era yang memang saat ini, sehingga dengan gambaran ini tambah lagi ya bagaimana lulusan ini harus siap dipakai. Nah ini menjadi suatu fenomena yang ada saat ini. Sehingga oleh karena itu tetap secara dunia industri kita harus mempersiapkan ini, sehingga tetap daya saingnya juga meningkat dan juga sadana-sadana dari luar itu bisa tetap masuk ke perusahaan. Saya kira ini menjadi satu fenomena. Lanjut. Dan kita lihat di Eropa dan juga kita juga sudah yang lalu memprogramkan program LINK ya, di mana tadi ada ABG tadi atau perguruan tinggi dalam industri harus katut gitu ya, harus link dan lain. Dan saya kira ini sangat penting sekali dan perlu kita sambung terus, sehingga apa yang dilakukan salah satunya oleh Toyota hari ini ya tadi juga disampaikan oleh jalan lain, kita akan lanjutkan terus dan kita akan kembangkan dan ini bisa nanti dieskalasi atau diekspand ke industri yang lain misalnya. Dan yang tidak kalah pentingnya khususnya industri otomotif, kita masih mempunyai kekurangan juga. Kalau tetangga kita Malaysia, Thailand sudah mempunyai institut otomotif Thailand atau institut otomotif Malaysia, nah kita memang masih belum ada. Ini tadi barusan tadi pagi kita ngobrol dengan Pak Agus bagaimana perindustrian. Oh ya, industri otomotif ke depan katakan sekarang kan pasarnya 1,2 juta, tapi nanti tahun 2020 pasarnya 2 juta, 2025 3,5 juta, jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Sehingga kebutuhan sumber daya manusia tadi Pak, kebutuhan engineer, kebutuhan insinyur akan lebih besar sekali. Itu baru bicara otomotif. Bagaimana industri yang lain? Nah, ini kita mau bangun di Indonesia. Lanjut. Dan saya kira yang sangat penting sekali yang perlu kita kembangkan bagaimana kompetensi ini dengan skill, knowledge, attitude, dan telah penting adalah sikap, karena yang dihadapi ke depan ini adalah para pelaku bisnis bukan hanya Indonesia saja, tapi regional dan global. Dan yang tidak kalah penting bagaimana mengakumulasikan experience. Jadi pengalaman kita kalau dalam bekerja 5 tahun, bagaimana experience 5 tahun. Jadi jangan diulang 5 tahun tapi setahun diulang, setiap tahun mengulang hal yang sama. Ini harus kita
termasuk motivasi. Bagaimana membangun Indonesia menjadi negara industri, bagaimana membangun usaha menjadi usaha the best di dunia. Nah, ini saya kira motivasi itu sangat penting dari adik-adik mahasiswa dari semua untuk mendukung supaya benar-benar semangatnya ini bukan hanya untuk mendapat, tapi menjadi yang lebih baik, menjadi kelas dunia. Dan yang saya kira tidak kalah pentingnya bagaimana membangun kepribadian, karakter. Dan ini sangat penting. Saya di sini ada kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan visioner. Nah, ini kita bangun di Toyota yang ini sudah disediakan medianya untuk pekerjaan itu selalu ruangannya itu terbuka. Jadi antara direktur dengan manajer dan bawah itu tidak ada sekat-sekat, terbuka. Jadi bisa saling melihat. Ini yang menampilkan suatu kondisi keterbukaan, kejujuran, dan juga yang tadi sampaikan ada semangat bersama, teamwork, respect, dan juga gengsi kebusukan tadi. Jadi ini kita lakukan bersama-sama untuk membuat problem solusi. Saya kira ini, dan terakhir dari poin ini semua memang perlu kita tetap lanjutkan lebih enak bagaimana kondisi dengan dunia industri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tadi ada program sertifikasi keinsinyuran. Ini suatu hal yang baru, nanti bisa menjadi masukan atau terobosan sehingga di dunia kerja dengan ada sertifikasi ini sudah benar-benar menunjukkan tingkat yang lebih tinggi, sehingga kita benar-benar siap menggunakan para insinyur. Dan juga yang tidak kalah penting menurut saya di sini kita perlu mendevelop berbagai engineer, bukan hanya proses atau engineer, tapi produk engineer, design engineer, environment engineer. Ini saya kira ini penting untuk kita kembangkan. Dan terutama di Toyota kita akan mengembangkan para engineer itu menjadi profesional kelas dunia. Dan karena Toyota ada di 101 negara, ada di 26 negara, ini harus siap bekerja di mana saja itu. Di pusat-pusat yang ada, misalnya pada di Malaysia, di India, di Thailand, di Jepang, dan sebagainya. Nah, ini satu hal yang betul. Dan yang lain saya kira kita perlu meningkatkan soft skill kita, komunikasi, networking, hubungan, kemanusiaan, dan bahasa. Kemarin dari kita bisa berbahasa bahasa. Nah, ini sangat penting di dalam ikut mengembangkan ke depan. Dan terakhir adalah bagaimana tetap kita bisa mensukseskan industri, membangun industri dengan kompetensi, dengan kemampuan rekayasa yang tinggi, dengan tentunya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Dan saya kira hari ini itu yang bisa saya dapatkan, dan ini menjadi suatu langkah awal bagaimana kita membangun Indonesia menjadi industri yang kuat, jangan kalah dengan India dan Thailand. Ya, saya kira demikian, terima kasih.